Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk ibu kepala sekolah dan juga untuk bapak ibu guru. Nah, senang sekali ya kalau misalkan kalian kemarin sudah merayakan kemerdekaan 17 Agustus di rumah. Tentunya walaupun kalian merayakan di rumah, tapi kalian harus bersyukur bahwa kita bisa merayakan 17 Agustus. Oke, sebelum kita beribadah, mari kita dengarkan lagu berikut ini. Mari anak-anak. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kita akan beribadah. Berkatilah kami supaya apa yang Kau sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oke. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah peduli terhadap bangsaku. Diambil dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Sebelum kita membaca, kita siapkan dulu Alkitabnya. Oke anak-anak, sudah siap? Mari kita baca. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lembab ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa, dan para petugas lainnya.
Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Oke anak-anak, ayat emasnya diambil dari ayat 17 sampai 18. Oke, Mister akan membacakan lagi ya ayat 17 ya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbongkar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Itu ayat 17 ya. Sekarang ayat 18. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja padaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Oke, dari ayat yang telah kita baca ada kesimpulan anak-anak. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kita harus peduli. Yang kedua, kita harus tabah. Dan satu lagi, kita harus tetap berdoa. Peduli. Nah, sama seperti Nehemia anak-anak ya. Nehemia itu sangat peduli terhadap bangsanya. Nah, sehingga si Nehemia ini berusaha untuk meyakinkan rajanya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang terbakar dan runtuh. Nah, dari Nehemia kita juga bisa belajar anak-anak ya untuk peduli terhadap bangsa. Nggak usah kita harus seperti Nehemia, kita harus ke presiden supaya masyarakat harus lebih tertib lagi untuk apa segala. Kita bisa melakukannya untuk diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Yang pertama, mematuhi peraturan pemerintah, khususnya kalian dalam pandemi ini kalau misalkan keluar harus memakai masker, lalu kalau tidak ada kegiatan yang penting kalian harus tetap di rumah, kalian belajar di rumah, kalian harus bermain juga di rumah, dan kita harus lebih rajin cuci tangan. Dan kita juga tetap peduli terhadap keluarga kita, terutama kepada ayah dan ibu kita. Contohnya gimana anak-anak? Yang pertama, kita harus peduli terhadap ibu, membantu dalam membereskan rumah, dan kita juga jangan meminta macam-macam, karena kalau kita ketahui bahwa Indonesia itu sedang masa sulit dalam bentuk ekonomi, sehingga kita jangan meminta, misalkan kita Pak pengen beli HP baru, Pak kita pengen komputer. Nah, jangan seperti itu anak-anak ya, kita harus sabar. Yang kedua adalah tabah. Selain peduli, kita juga harus tabah anak-anak ya. Kita harus bersabar dan mau prihatin terhadap kondisi pada saat ini. Nah, kalau kita bayangkan bangsa Yerusalem ketika temboknya dihancurkan, mereka pergi ke pengungsian. Nah, mereka di sana bukannya mereka menangis, bukannya mereka sebal, kenapa Tuhan kita harus seperti ini, tapi mereka tidak menyerah anak-anak. Mereka kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, bisa tahu kalau kalian pasti di rumah belajarnya bosan atau kalian banyak tugas. Nah, tapi kalian harus percaya dan harus yakin bahwa suatu saat nanti pasti akan berakhir. Kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Jadi kalian harus tetap tabah. Oke, yang terakhir tentunya kita juga harus selalu berdoa supaya negara kita bisa terbebas dari virus corona dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Mari anak-anak kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kita semua. Tuhan Yesus, berkati kami ya Tuhan, supaya apa yang Engkau sampaikan dapat kami pahami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati kami supaya kami tetap tabah, terlebih dalam menghadapi pandemi saat ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya virus corona ini dapat berlalu sehingga kami bisa beraktivitas kembali secara normal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu.